Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari harta haram muamalat kontemporer karya guru kita Ustadz Dr. Irwandi Tirmizi, di mana kita sudah masuk setelah pembahasan gambar, hukum foto, boneka, ya, foto, boneka, dan patung. Ya. Kali ini kita bahas tentang jual beli narkoba dan rokok. Ya, jual beli narkoba dan rokok. Nah, apakah jual beli ini bermasalah ataukah tidak? Kalau penggunaannya mungkin, ya, kita katakan bermasalah, ya kita katakan bermasalah. Tapi kalau untuk jual belinya, apakah ada kaitannya dengan masalah penggunaan atau pemanfaatannya tadi? Nah, nanti bisa melihat, kita bahas nanti dari halaman 133 sampai halaman 138. 133 sampai 138. Ya, monggo dibaca. Jual beli narkoba. Allah Maha Bijaksana, setiap ketentuan syariatnya bertujuan untuk menjaga 5 hal pokok yang disebut dengan daruriyat al-khams, yaitu menjaga din, agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan diri dari hal-hal yang merusak. Maka seluruh hal-hal yang merusak, salah satu dari 5 hal di atas, diharamkan dalam Islam. Menghalangi orang beribadah diharamkan, membunuh jiwa tanpa dosa diharamkan, minum arak diharamkan, mencuri diharamkan, dan berzina diharamkan. Lihat ya, ada 5 hal di sini yang diperintahkan untuk dijaga. Yang pertama din atau agama, yang kedua itu jiwa, yang ketiga akal, yang keempat harta, yang kelima kehormatan diri. Ya, kita diperintahkan untuk jaga 5 hal: din, jiwa, ya, agama, jiwa, akal, harta, kehormatan. Makanya tidak boleh orang itu murtad karena dia rusak agamanya atau melakukan kesyirikan. Nah, ini jiwa berarti tidak boleh orang itu dibunuh, akal berarti tidak boleh akal ini dirusak misalnya dengan narkoba, dengan miras, khamar yang sebelumnya telah kita bahas. Tidak boleh juga, ya, harta orang muslim itu dirusak, diambil, dizolimi, ya. Kemudian yang terakhir kehormatan diri, maka tidak boleh ghibah, nggak boleh memfitnah, ya, nggak boleh menyebarkan berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax. Ini karena Islam menjaga kehormatan diri setiap muslim. Ya, terus. Oleh karena itu, semenjak umat Islam mengenal ganja pada akhir abad ke-6 Hijriyah yang dibawa oleh pasukan Tatar di bawah pimpinan Genghis Khan, para ulama Islam telah mengharamkannya. Nah, lihat ya. Ternyata ganja itu telah masuk ke dunia Islam, ya, ke dunia Islam sejak abad ke-6 Hijriah. Sejak abad ke-6 Hijriah dari pasukan Tatar oleh Genghis Khan, ya. Nah, maka sejak itu Islam telah mengharamkan, ya, ganja semacam ini. Terus. Karena pengguna ganja tidak akan mendirikan sholat saat dia berada dalam pengaruh obat. Nah, lihat ini alasannya ini, ya, kenapa alasan ganja sejak dulu itu diharamkan. Karena pengguna ganja tidak akan mendirikan sholat saat dia berada
Ya, saat dia berada dalam pengaruh obat. Ya, saat dia itu berada dalam pengaruh obat, ya, maka dia tidak mungkin mengerjakan sholat. Dan ini sama seperti masalah khamr ya. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian itu mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan sukara, mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian itu ucapkan. Maka khamr, ya, sebab tidak boleh dinikmati ini karena ketika sholat membuat orang itu sulit untuk hadir hatinya, memperhatikan sholat, sulit khusyuk, ya, hilang kesadarannya, makanya khamr dilarang. Dan kalau sebab ganja seperti itu, maka sebab ini juga yang membuat ganja itu terlarang. Terus, dia begitu berani membunuh siapapun termasuk orang tuanya sendiri jika tidak memberi uang untuk membeli ganja. Dia juga akan mengalami kerusakan sistem pencernaan, saraf, pernafasan, reproduksi, jantung, mata, kulit, dan gigi, yang berarti dia membunuh dirinya sendiri secara perlahan. Nah, rusak sistem pencernaan, saraf, pernafasan, reproduksi, jantung, mata, kulit, nah itu macam-macam nih, alat indera semua nih, dan gigi. Bahkan dia itu membunuh dirinya sendiri secara perlahan. Pengaruh ganja ini ya. Terus, saat ia kehilangan akal karena pengaruh obat, semua hartanya siap dijual untuk mendapatkan obat-obatan. Bahkan bila pecandu obat terlarang itu seorang wanita, tidak jarang dia menjual kehormatan dirinya sebagai imbalan obat yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau sudah jadi pecandu, ya, harta apapun akan dijual, sampai pun kehormatan. Ya, terus. Adapun dalil keharaman obat-obatan terlarang diantaranya 1. Firman Allah, ya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa ayat 29. Disebutkan jangan membunuh diri kalian. Kan tadi perbuatan ini, ya, dia membunuh dirinya sendiri di situ. Terus ayat di atas menjelaskan larangan Allah untuk bunuh diri, sedangkan mengkonsumsi obat-obat terlarang jelas merupakan tindakan bunuh diri secara perlahan. Berarti pelakunya melanggar larangan Allah dan hukum melanggar larangan Allah adalah haram. Nah, hukum melanggar larangan Allah itu haram. Terus. 2. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an kulli muskirin wa muftirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang segala hal yang memabukkan dan menghilangkan akal. Ya, berarti larangan narkoba ini dari dalil haramnya khamar dan dalil haramnya muftir, sesuatu yang menghilangkan akal. Ya, terus ijma. Ijma para ulama yang dinukil oleh Al-Qarafi wafat tahun 684 Hijriah, ia berkata, para ulama fikih di zaman sekarang sepakat melarang tumbuhan yang dikenal dengan nama hashish atau ganja yang dikonsumsi oleh orang-orang fasik. Para ulama juga menukil, yaitu diantaranya Al-Qarafi di sini katakan nukilan, para ulama sepakat melarang hashish atau ganja yang dikonsumsi oleh orang-orang fasik. Ya, ini asalnya dikonsumsi oleh orang-orang fasik. Kalau orang-orang soleh tidak mungkin mengkonsumsi seperti ini. Terus akan tetapi dibolehkan menggunakan obat bius untuk keperluan medis seperti bius lokal atau total pada saat melakukan operasi berat dan ringan. Karena ini termasuk dalam kondisi darurat. Nah, dibolehkan menggunakan obat bius, ya. Ini untuk keperluan medis.
untuk bis lokal maupun bis total ya, ini kondisi darurat nih. Ini masuk kondisi darurat. Terus An-Nawawi berkata, bila dibutuhkan mengkonsumsi obat bius pada saat amputasi tangan yang telah membusuk akibat suatu penyakit, terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang terkuat, hukumnya dibolehkan. jadi bila dibutuhkan mengkonsumsi obat bius pada saat amputasi, ya, ini ada terdapat perbedaan pendapat, tapi kalau menurut pendapat yang terkuat, ya, dalam mazhab Syafi'i, hukumnya dibolehkan. Ini seperti kata Imam Nawawi. Terus Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, haram hukumnya mengkonsumsi segala benda yang merusak tubuh seperti opium, kecuali sedikit dalam rangka untuk keperluan pengobatan, dan diyakini tidak akan membahayakan jiwa. Haram hukumnya mengkonsumsi segala benda yang merusak tubuh seperti opium. Ini karena sifatnya merusak tubuh ya. Kecuali sedikit dalam rangka untuk keperluan pengobatan. Berarti kadarnya ada. Untuk pembiusan di sini ini kadarnya tertentu ya. Jadi ini tadi kondisi darurat tentu kadarnya itu tertentu. Ya, terus. Setelah mengetahui haram hukumnya mengkonsumsi obat-obat terlarang, kecuali untuk keperluan medis, maka hukum menanam, mengolah, dan memperjualbelikannya juga haram. Nah, berarti ini beralih kepada hukum menanam, mengolah, dan jual belinya. Ini termasuk haram. Ya, terus. Nabi SAW bersabda, wa innallaha azza wa jalla idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Ya, terus. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, menjual ganja, terus. Menjual ganja kepada orang untuk dikonsumsi hukumnya haram, sekalipun si penjual tidak mengetahui pasti bahwa si pembeli akan menyalahgunakannya. Sama seperti haramnya menjual anggur kepada orang pembuat minuman keras. Ya. Dikecualikan dalam hal ini memproduksi dan menjualnya kepada pihak berwenang untuk keperluan medis, maka mayoritas para ulama membolehkannya karena digunakan untuk suatu hal yang dibolehkan, yaitu keperluan medis. Ya, berarti kecuali di sini untuk keperluan medis. Karena diperlukan. Karena darurat dibutuhkan. Dan dari sini kita sudah ingat kaidah seperti Wandi pernah sebutkan nanti di akhir ini ya. Bahasan harta haram itu ada suatu barang asalnya mubah, ada dua niatan nih. Ini niatannya dipakai untuk yang haram. Ya, niatannya dipakai untuk yang haram. Ada juga niatannya untuk yang mubah atau tidak diketahui niatannya. Misalnya HP niatannya dipakai untuk yang haram, ya sudah kita tahu itu jangan untuk haram nggak boleh. Tapi kalau ini HP diketahui dipakai untuk yang mubah atau tidak diketahui niatannya, maka boleh untuk dijual. Nah, tetapi ada barang kan yang haram. Ada barang yang haram. Ini nanti dilihat. Kalau dipakai untuk haram, berarti haram. Ada sini dipakai untuk haram.
Ada di sini darurat. Nah, kondisi darurat. Kalau kondisi darurat berarti ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Ya, keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Nah, jadi kita bagi seperti itu. Jadi ada barang haram, ya. Ganja itu haram, narkoba itu haram. Nah, kalau dipakai untuk yang haram, ya haram. Tetapi kalau kondisi darurat, tidak ada jalan lain untuk dibius kecuali ada kadar tertentu di situ ya, maka tidak ada masalah. Artinya dibolehkan karena keadaan darurat. Ingat kaidahnya, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan.